Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara terus menikmati kemurahan, kebaikan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Sampai hari ini, tangan Tuhan yang baik terus menopang kita, menjaga kita. Terpujilah Tuhan. Apakah Anda dikenal oleh Allah? Itulah judul firman Tuhan hari ini. Kita telah belajar tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita, melahirkan kita baru untuk kita menjadi orang-orang yang dekat, melekat kepada Tuhan. Tujuannya adalah demi keuntungan kita, supaya kita berjalan dalam rancangannya dan kita bisa mencapai puncak rancangannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan penting bagi kita. Ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah, ketika kita sudah berkata saya sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, ada indikator yang akan menentukan apakah benar kita telah memiliki keselamatan. Apakah benar kita telah diselamatkan? Apakah benar kita telah menjadi milik kepunyaan Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, kita pelajari firman Tuhan hari ini di dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Apakah saudara telah dikenal oleh Allah? Mungkin saudara berkata saya mengenal Allah. Mungkin saudara berkata, saya beribadah kepada Allah. Mungkin saudara berkata, saya melayani Allah. Bahkan mungkin saudara berkata, saya punya karunia-karunia pelayanan di gereja dan saya dipakai oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, benarkah kalau engkau berkata engkau mengenal Allah? Apa bukti bahwa engkau mengenal Allah? Pelayanan-pelayanan, karunia-karunia tidak bisa menjadi dasar, landasan, indikator bahwa kita dikenal oleh Allah. Makanya firman Tuhan datang kepada kita lewat surat Paulus kepada jemaat Korintus. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ada banyak orang melayani Tuhan. Ada banyak orang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang menjadi Kristen, tetapi tidak mengasihi Allah, tidak terhubung dengan Allah. Karena orang yang mengasihi Allah, itulah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengasihi Allah, itulah yang dikenal oleh Allah. Nah, 3 hal ingin saya sampaikan saat ini tentang apakah saudara dan saya dikenal oleh Allah. Yang pertama, pertanyaan yang penting, apakah Anda terhubung akrab dengan Allah? Dalam Markus 12 ayat 30 ada satu perintah. Perintah ini tidak ditujukan secara umum kepada semua orang. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah terhubung dengan Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30 ini, Yesus menyampaikan ini khusus kepada murid-muridnya. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus mengutip ini dari Perjanjian Lama. Ketika Tuhan berfirman melalui Musa kepada umat yang telah ditebus dari tanah Mesir, umat yang menjadi kepunyaan Allah, umat perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, turun kepada bangsa keturunan Yakub. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini hukum yang pertama dan yang utama, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kepada saudara. Jika saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah diselamatkan di dalam Yesus,
Tuhan berfirman kepada saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang dimaksudkan adalah terhubung secara totalitas. Kalau saudara telah dipilih oleh Allah menjadi manusia baru, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, dilahirkan baru melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus di dalam iman, di dalam rohmu. Apa yang terjadi? Tuhan meminta engkau menyesuaikan posisimu sebagai orang yang terhubung dengan Allah dengan cara mengasihi Allah secara totalitas, atau terhubung dengan Allah secara totalitas. Terhubung dengan Allah secara totalitas dapat juga digambarkan seperti atau layaknya hubungan seorang suami dengan istrinya. Dua menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya terhubung secara totalitas. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Mereka berdua menjadi satu. Seumur hidup mereka dalam satu perjanjian pernikahan atas dasar cinta kasih yang ditaruh Tuhan di hati mereka berdua. Mereka membangun apa yang disebut perjanjian pernikahan seumur hidup sampai maut memisahkan. Inilah totalitas. Tentu dalam batas-batas yang belum sempurna. Tetapi Tuhan menggambarkan bahwa hubungan suami istri itu adalah seperti hubungan antara gereja dan Tuhan Yesus, atau hubungan antara kepala dan tubuh, di mana Yesus adalah kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Inilah yang disebut totalitas, mengasihi Allah. Jadi hubungan seperti inilah yang Tuhan kehendaki terjadi atas saudara, dan ini yang membuat saudara dapat dikenal oleh Allah. Kepala tidak mungkin tidak mengenal anggota-anggota tubuhnya. Kenapa kepala bisa mengenal anggota tubuhnya? Karena terhubung satu dengan yang lain. Diikat oleh urat, sendi, daging. Diikat oleh tulang. Disatukan dengan darah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat 30 Markus 12 firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita membahas kebenaran ini secara rinci, saudara akan menemukan bahwa kembali itu totalitas roh, jiwa, dan tubuh kita. Ada keterikatan hubungan yang akrab, hubungan yang erat, hubungan yang tak terpisahkan, seperti kepala dan tubuh. Dan Bapak Ibu Saudara, hubungan saling mengasihi ini dikerjakan oleh Roh Allah. Saya sudah membahas sebelumnya dalam Roma pasal 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita sebagai orang percaya adalah, apakah kita secara progresif semakin cinta Tuhan? Kita sudah belajar pada pelajaran sebelumnya bahwa kasih manusia semakin hari semakin tawar. Dan itu yang mendatangkan masa yang sukar dalam setiap orang. Itu terjadi karena kasih itu tergerus oleh kehidupan, keduniawian, kedagingan, ambisi, kepentingan, keegoisan, dan sebagainya. Itu terus menggerogoti kasih manusia kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada kita hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti bahwa tidak boleh ada yang lain di hati kita. Seperti layaknya seorang suami terhadap istri. Hanya ada satu pasangannya. Atau suami atau istri terhadap suami. Hanya ada satu suaminya yang ada di hatinya. Tidak boleh ada yang lain. Bahkan orang tua
anak pun, saudara sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan hubungan antara suami dan istri. Itulah yang disebut totalitas, segenap hati. Tidak ada yang lain di hatimu kecuali Tuhan. Atau adakah yang lain di hatimu selain Tuhan? Kalau ada yang lain di hatimu, saudara akan tahu, saya itulah sudah berselingkuh. Di zaman modern, zaman akhir seperti ini, roh perselingkuhan terus merajalela. Hati manusia semakin digoda oleh keinginan-keinginan dunia. Dengan gaya-gaya hidup yang terus diperlombakan. Oleh gaya hidup yang terus diupayakan agar menjadi semakin populer di antara hubungan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini Tuhan mengajar segenap hatimu. Tuhan mengajar kita mengasihi dengan segenap hati. Tuhan juga mengajar kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan setengah, bukan 3/4 jiwamu, yaitu pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Saya tahu kita semua terus berjuang untuk membangun kesegenapan ini dalam hidup kita. Belum ada yang sempurna sampai saat ini. Tapi adakah kita sedang bertumbuh membangun kesegenapan hati kita dengan kesegenapan jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Seperti sebuah lagu berkata, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Kita ada di pikiran Tuhan, di hati Tuhan, di rencana Tuhan, di tangan Tuhan. Tapi apakah kita juga seperti itu? Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, pertanyaan penting bagi kita, apakah saudara dan saya, kita semua dikenal oleh Allah? Karena ada progres cinta kita yang terus bertumbuh, jatuh cinta kepada Tuhan, semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin kuat. Dalam hubungan suami istri, semakin jauh suami istri itu berjalan bersama. Yang terbangun di antara mereka adalah persahabatan yang akrab, dimulai dari dasar CINTA, cinta. Cinta itu bertumbuh tidak sekedar batas-batas hubungan badan, hubungan fisik, tapi semakin dalam. Dan akhirnya banyak orang berkata, ketika waktu berjalan, suami dan istri itu menjadi semakin mirip. Kenapa? Karena mereka terus membangun komitmen bersama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, budi, niat, kebaikan, kebajikan, semua tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, itikat baik kepada Allah. Ada banyak orang Kristen hanya berpikir tentang kewajiban karena takut dikutuk, takut tidak diberkati. Apa yang dilakukannya? Semua karena kewajiban agama. Tapi bukan karena kasih, bukan karena itikat baik. Selalu main hitung-hitungan. Tapi sebenarnya kalau saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara tidak akan berhitung-hitung dengan Tuhan tentang apa yang saudara buat kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada anggota tubuh Kristus yang lain. Bahkan dikatakan dengan segenap kekuatan. Artinya kemaksimalan potensi-potensi kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk dedikasi, bentuk pengabdian, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Semua aktivitas-aktivitas gerejawi yang kita lakukan bukan sekedar kita lakukan karena agama, tetapi kita lakukan karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 7, 22
sampai 23 dikisahkan tentang seorang yang berkata kepada Tuhan, bukankah dengan namamu saya mengajar? Bukankah dengan namamu saya mengusir setan? Bukankah dengan namamu saya mengadakan banyak mujizat? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Orang itu sendiri yang berpikir saya kenal Tuhan. Di mana-mana saudara menemukan orang-orang yang membuat dalam tanda kutip mujizat-mujizat dan berkata saya kenal Tuhan. Tapi apakah itu menjadi indikator orang itu dikenal oleh Tuhan? Saya pun walaupun saya mengajar dengan nama Tuhan, menghafal ayat-ayat, giat bekerja, melayani, seperti halnya Paulus, giat, begitu giat bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak mengenal dia. Sehingga dia akhirnya mengambil kesimpulan semua yang dia lakukan itu adalah sampah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus diperlakukan Tuhan seperti itu? Kenapa para pembuat mujizat, para pengajar-pengajar, orang-orang yang mengusir setan, Tuhan tolak dan dianggap pembuat kejahatan? Karena sekalipun mereka punya kekuatan, karunia dan sebagainya, tapi tidak mengenal Tuhan. Apa arti kata mengenal di sini? Itu adalah hubungan pribadi atas dasar kasih. Layaknya hubungan suami istri. Hubungan saling mengenal. Akrab. Diikat oleh cinta kasih yang dikatakan Markus 12 tadi oleh Yesus. Terhubung dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi indikator bahwa saudara dikenal oleh Allah. Kalau saudara dikenal oleh Allah, saudara tidak perlu takut. Kalau saudara dikenal oleh Allah, saudara adalah orang paling berbahagia. Karena saudara terhubung. Roma 8 mengajarkan roh Allah dengan roh di dalam diri saudara, yaitu roh Anda, bersaksi bahwa engkau adalah anak Allah. Ada persekutuan yang manis. Pertanyaan penting, apakah kita ada persekutuan yang manis dengan roh Allah? Kita tidak sibuk melakukan ini, melakukan itu supaya berjasa, dikenal dan sebagainya. Tetapi kita melupakan hubungan pribadi kita dengan dia. Seperti seorang suami yang giat, sangat giat mengejar dolar yang menurut dia demi kebahagiaan sang istri dan anak-anak di rumah. Seorang istri berkata, saya memang butuh uang, saya memang butuh fasilitas, tapi lebih daripada semuanya, saya membutuhkan cinta, kasih, hubungan dengan suami saya. Itu yang paling membahagiakan saya dan paling membahagiakan anak-anak. Itu paling dibutuhkan. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga sangat membutuhkan engkau, hatimu yang sepenuh-penuhnya diberikan kepada dia. Jika tidak, Tuhan tidak akan mengenal engkau. Tuhan akan mengenyahkan engkau dari hadapannya. Berbeda dengan seorang hamba yang setia, yang dikenal oleh tuannya. Di ujung zaman, sang raja berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku percayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, kenapa sang raja bisa berkata seperti itu? Karena dia kenal siapa hamba ini. Terhubung terus menerus dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apakah saudara dikenal oleh Allah? Dan indikator kedua,
adalah apakah hubungan ditandai dengan ketaatan. Banyak orang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi banyak kali hanya di lagu saja, hanya manis di bibir. Tapi perilaku terhadap Tuhan jauh bertentangan. Bukti adalah ketaatan. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau saudara berkata, saya kenal Allah, terhubung dengan Allah, mengasihi Allah, itu berarti saudara mentaati Allah. Ada banyak orang terus menerus berkata seperti ini, saya mengasihi Allah, saya cinta Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan saya. Apapun dalam hidup saya itu milik Tuhan. Tapi sementara itu dia mulai berpikir dalam akal budinya, pikiran-pikirannya yang dikuasai oleh keegoisan, keduniawian. Dia mulai berpikir, apakah memang ini dikehendaki Tuhan? Apakah ini sesuai dengan hukum-hukum Tuhan? Ini kan tidak harus saya lakukan. Itu tidak harus saya lakukan. Yang penting saya ibadah. Yang penting kan saya melayani. Oh, terlalu banyak orang mencari-cari alasan untuk tidak taat. Terlalu banyak orang mencari-cari alasan untuk menyatakan bahwa kasih itu tidak perlu dilakukan seutuhnya. Mencari-cari cara bagaimana supaya tidak mentaati Allah. Padahal Allah itu ada di hatinya. Roh Allah ada di hatinya. Kebenaran itu ada di hatinya. Firman itu ada di hatinya. Ada di hati saudara. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak memilih-milih mana yang harus ditaati dan mana yang tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena hukum itu sudah ada di hatinya. Roh kebenaran itu ada di hatinya. Kalau roh kebenaran ada di dalam hati saudara, saudara tidak akan cari-cari alasan mana yang perlu saya taati dan mana yang tidak perlu saya taati. Hanya karena pikiran-pikiran, logika-logika, hukum-hukum agama yang terus berseliweran dalam otak oleh karena banyaknya pengajaran-pengajaran palsu saat-saat sekarang ini. Kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, totalitas hidup saudara adalah milik Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, kehendak saudara, nyawa saudara, waktu saudara, semua yang saudara miliki, usaha pekerjaan saudara, bahkan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saudara. Tidak ada yang adalah milik saudara. Itu hanya titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada saudara. Dan jangan saudara berkata, oh ini bagian Tuhan, ini bagian saya. Tidak, semua itu adalah bagian Tuhan, milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa saudara bisa mengakal-akali Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam diri saudara. Jangan membohongi Tuhan dalam diri saudara. Jangan membohongi roh Tuhan dalam diri saudara. Saudara ingat bagaimana Ananias dan Safira mengalami. Mencoba membohongi dan mengakal-akali Tuhan. Karena ia berpikir Tuhan memang tahu. Atau berpikir Petrus hambanya tidak tahu. Tapi ingat, roh Tuhan tahu. Seperti apa sikap hatimu, niat hatimu.
itikat baikmu. Ada roh Tuhan di dalam dirimu. Ketika engkau memberontak kepada kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan dalam rohmu, engkau tidak akan macam-macam. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, lakukanlah. Dengan tulus, dengan murni, dengan kesungguhan hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lakukanlah dengan tulus hati. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:15, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak pilih-pilih. Ini yang boleh saya taati, ini yang tidak perlu. Toh tidak akan punya arti terhadap keselamatan saya. Benarkah demikian? Kalau saudara benar-benar sudah diselamatkan, saudara akan berusaha secara progresif melakukan yang terbaik. Bagaimana saudara bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sedangkan yang baik saja saudara tidak mampu lakukan? Ku beri yang terbaik bagimu. Seringkali itu hanya lip service. Kata-kata kosong, kata-kata klise dalam gereja. Buktinya, hal yang baik sekalipun tidak mampu diberikan, apalagi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saudara bisa memahami kebenaran yang saya sampaikan hari ini. Tidak ada sesuatu apapun dalam diri kita, hidup kita ini, milik kita. Semua milik Tuhan. Lebih jauh 1 Yohanes menulis dalam pasal 5 ayat 3-5 dikatakan, sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Kalau berat, berarti saudara tidak punya hubungan mengenal dengan Allah. Dan Tuhan berkata, Enya, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat. Dunia yang jahat ini penuh dengan kepentingan-kepentingan ego, kepentingan daging, kepentingan duniawi, kepentingan kepuasan-kepuasan yang tidak pernah cukup. Dijelaskan dalam ayat firman Tuhan lain, itu seperti kubur yang tak pernah berkata cukup. Tanah ini tidak pernah cukup menerima orang-orang mati turun ke dalamnya. Banyak orang selalu berpikir bahwa saya mengasihi Allah, tapi buktinya sama sekali tidak ada. Saya berdoa saudara bisa memahami kebenaran ini. Kalau saudara beriman kepada Allah, saudara pasti bisa mengalahkan keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah, perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Ayat 5 berkata, siapa yang dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara bisa taat, saudara bisa mengasihi Allah, karena saudara adalah anak-anak Allah. Seperti halnya Yesus, Roh Allah diberikan kepada kita, membawa kita bertumbuh, terus bertumbuh secara progresif, sampai kita menjadi serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus pada hari Tuhan. Dan akhirnya saudara, kembali saya mau ingatkan, indikator yang ketiga saudara dikenal oleh Allah adalah apakah ada bukti kasih kepada Allah dengan cara mengasihi anggota tubuhnya yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Harus. Itu bukan pilihan. Harus. Ini indikator yang ketiga. Apakah saudara dikenal oleh Allah? Dikatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin.
Saudara mengasihi Allah, saudara dikenal oleh Allah. Bukti saudara dikenal oleh Allah adalah saudara terhubung akrab dengan Allah di dalam kasih. Bukti yang kedua adalah saudara mentaati Dia. Bukti yang ketiga, saudara mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkata saya tidak bisa. Saudaralah yang harus membuat keputusan. Saya mengaktifasi kebenaran kasih Allah ini dalam diri saya, atau saya tidak mengaktifasi. Kalau saudara sudah lahir baru, saudara menjadi milik Allah, saudara sendiri harus mengambil keputusan untuk mengaktifasi. Sebab Roh Allah ada di dalam saudara. Saudara telah dijadikannya tempat kediaman Roh Allah. Dan itu sebabnya Roh Allah akan menuntun saudara. Jika saudara memberi diri saudara dituntun oleh Roh Allah, maka saudara akan dikenal oleh Allah. Dan kalau saudara dikenal oleh Allah, apapun dalam hidup saudara tidak ada yang sia-sia. Dan hidup saudara menikmati rancangan-rancangan Allah yang terbaik seumur hidupmu sampai di ujung jalan. Tuhan memberkati. Amin.